Gue marah-marah ke langit. Turun, lu datang ketemu gue biar gue percaya lu tuh ada. Gue hidup di dua agama ya. Kau dari dulu udah Islam atau serius nih? Demi Allah Rasulullah. Aditya Al-Qadiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustadz Alfi. Kalau kata si Pras Teguh sama Babe Cabita kampret emang tuh. Suwe emang. Alfiansyah katanya. Alfian makanya gue juga kok Suwe Alfian. banget ini. Ini kita bikin konten ini bukan karena mereka bikin konten ya masalah itu. Bukan. Tapi aku di sini tergerak bikin konten karena melihat perubahanmu yang begitu dahsyat Aditya Al-Qadiri. Alhamdulillah bang. Masih mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Bijak kok ya. Dit. Yap. Keberangkatan umroh kemarin kan membuahkan hasil ya. Pastinya ya. Ya. Pasti yang pertama mungkin belanjaan. Iya itu juga. Belanjaan. Terus yang kedua adalah keistiqomahan. Buat kau pribadi dapat sesuatu gak sih ketika pulang umroh? Dan sorry ini bukan ria, ini aku ngomong ya, bukan Adit ya. Katanya Adit sekarang udah mulai menjalankan ibadah puasa sunnah. Iya, alhamdulillah Ustadz. Sebenarnya sebelum umroh juga Udah jalan. udah sering itu mulai puasa sunnah itu dari bulan akhir Februari 2021. 2022 udah jalan. Cuma pas umroh itu banyak hal-hal yang gue dapet. Gue ini kan orangnya logika banget. Apa-apa mikir pakai logika. Iya. Nah gue kayak pas ngelakuin ibadah umroh itu kayak dikasih lihat sama Allah bahwa nggak semua yang gue masukin dalam logika gue itu benar. Contohnya apa? Hal yang paling nampol buat kau nih kemarin pas ketika umroh. Kayak pas gue sampai ke Tanah Suci itu, pas di depan Ka'bah, gue ngerasa bingung aja. Kok orang kayak gue, orang seperti gue bisa minjakin kaki gue ada di tempat yang sangat suci. Dan gue bisa nyium batu Hajar Aswad. Itu hal yang gue nggak ekspektasi ke situ soalnya. Memang dari awal gue nggak berniat utama untuk bisa nyium batu itu karena sebelum gue ngelakuin ibadah umroh, gue tanya sama ustadz gue yang di rumah, dia bilang jangan sampai gara-gara lo mau nyium batu Hajar Aswad, lo merusak ibadah umroh lo. Karena dia tahu gue orangnya agak emosian. Iya, kan di podcast yang kemarin dibahas sama Babe sama Pras, kau kecekek kan katanya kan? Iya, bukan kecekek itu ditarik. Lebih parah lagi, bukan kecekek. Oke, Dit, sebelum kita lanjut, aku mau nanya, emang kata-kata dengar-dengarnya, kau dari dulu udah Islam atau? Enggak. Dari dulu udah Islam, walaupun memang gue hidup di dua agama ya. Contohnya? Bokap kan orang Arab, seorang haji, Muslim. Tapi nyokap orang Nasrani yang antara bapak dan ibu gue nih agamanya sama-sama kuat. Oh. Singkat cerita karena orang Arab nikah dan dengan Nasrani, putus keluarga gue bang. Oh gitu. Gue kayak pada saat itu gue nggak dianggap sebagai cucunya. Oh. Akhirnya gue dulu kan tinggal di Jawa Tengah, di Ambarawa. Gue diculik sama nyokap gue. Tadinya harusnya gue tinggal sama keluarga gue yang Arab. Oh. Diculik, ya udah hilang gitu aja. Oke, ketika sama nyokap pendidikan agama itu udah kuat? Enggak dong, gue masih kecil. Maksud gue, apakah dibiarin? Udah biarin Adit berkembang sesuai dengan keluarga kita aja gitu? Enggak. Justru pertama kali yang ngajarin gue ngaji, sholat, bukan keluarga gue yang Muslim. Duh, siapa? Nyokap gue. Serius loh? Iya. Nyokap gue. Jadi kalau nyokap gue cerita pada zaman dulu kan sekolah kan nggak kayak sekarang ya. Yeah. Maksudnya ada yang sekolahan Katolik atau apa gitu kan. Yeah. Dulu nyokap kerja ya sekolah umum. Yang dulu mungkin pendidikan agama selain Muslim kurang begitu kuat. Jadi kalau
pelajaran agama nyokap tuh di luar. Iya. Jadi dia selalu dengar pengajian, dia selalu lihat tata cara sholat. Bahkan nyokap gue pada saat itu lebih jago agama Islamnya daripada gue. Jadi ngajarin ngaji gue tuh nyokap, bukan orang Muslim, orang Nasrani. Baik, terpukul nggak kalian dengar ya? Terpukul nggak kalian dengar ya? Yang apa nyunatin gue. Yang mengarahkan Adit kamu sunat itu nyokap? Sunat, gue sunat umur gue 5 tahunan. Ajib. Itu nyokap gue, ngaji nyokap gue. Terus nyokap akhirnya bisa ngaji, Dit? Bisa lah. Bisa, dia lebih fasih baca surat Arabnya daripada gue. Sampai sekarang pun ya. Dia tahu kalau gue ngaji dulu, dia denger, misalnya udah selesai ngaji nih sama guru ngaji. Nyokap malah yang ngasih tahu. Kamu tuh salah, bacanya tadi gak kayak gitu, harusnya kayak gitu. Gue kaget. Anjrit, gue bilang kok nyokap gue lebih jago daripada gue bilang. Sholat semua yang ngajarin ya nyokap. Ajib. Tata cara sholat ya. Iya. Cuma ya namanya juga anak-anak ya, gue juga pernah bandel. Percaya atau enggak bang, gue sekolah tuh paling takut pelajaran agama Islam. Kenapa? Gue takut banget. Kebakar? Gue takut karena gue gak bisa bang. Gak bisa maksudnya? Susah menurut gue ya. Susah kayak gue ingat banget gue kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA ya. Ada pengambilan nilai itu adalah sholat. Gue dimaki-maki sama guru agama gue. Ya Allah, ntar lu ini makasih mas. Makasih mas ya. Udah kasih kopi pilihan, makasih loh. Terus. Iya dimarahin gara-gara berantakan. Gak bisa baca atahiyatul gue. Bacaan tahiyat gak bisa? Gak bisa gue. Itu mau kelas 3 SMA. Gue antara lupa kelas 2 atau kelas 3 SMA. Karena gurunya galak atau gimana? Iya pasti galak lah guru. Iya gue sih gak jadi masalah. Namanya juga ini kan kewajiban kita. Dimarahin gak jadi masalah. Cuma gue jadi takut aja. Gue takut banget gue. Sama sholat dan belajar agama tuh gue takut. Terus gue pernah ngaji juga di maki-maki sama ustadz gue dulu. Ngaji dimaki? Iya. Gara-gara gak bisa? Enggak, jadi pada saat itu gue mau naik level ke Al-Quran. Jadi ada beberapa guru ngaji kan. Terakhir si ustadz almarhum lah. Paling besarnya gitu kan. Gue ke umi-umi yang lain. Udah nih, udah bisa. Udah aman gitu ya? Ya gue pulang, gue seneng dong. Gue mau Al-Quran kan. Gue bilang nyokap gue nangis seneng. Udah siapin apa tumpengan lah. Mau masuk Quran tuh. Iya. Tiba-tiba dikabarin besok dites lagi sama ustadz yang paling besarnya lah gitu kan ya. Gue baca tuh ikro gue yang terakhir kan. Wah dimaki-maki di depan umum bang. Depan teman-teman gue. Yang jatuhnya pada saat itu di ngaji itu gue paling besar untuk tahap ikro. Gue paling besar. Nangis gue bang. Gue inget banget pertama kali gue nangis ya di situ. Pertama kali nangis? Nangis gue. Karena lu dimaki-maki, dimarahin di depan umum gitu loh. Astagfirullahaladzim. Bahkan bukan gue yang nangis, umi gue nangis. Maksudnya guru-guru ngaji yang perempuan, terus kayak teman-teman gue. Gue pulang tuh dendam gue, udah ngerasa dendam. Habis itu gue gak mau ngaji lagi, gue bilang sama nyokap gue. Itu dia tuh. Gue bilang gue gak bisa nih, gue bilang. Gue udah sakit hati, gue bilang. Iya. Tapi orang yang bikin gue sakit hati, si Ustadz almarhum itu, justru dia yang paling cinta sama gue. Mungkin itu adalah cara dia menunjukkan sayang dia kali ya. Dia amat sangat membanggakan gue ternyata pada saat itu pas akhirnya gue tahu kan. Cuma saat itu gue kesel aja pokoknya. Gue gak mau, dari situ gue gak pernah sholat. Nah ini dia nih. Nah ini dia. Ketika ada orang berselendangkan agama, kemudian dia berbuat salah, maka sesungguhnya jangan salahkan agamanya, tapi salahkan orangnya, personalnya. Yang dikhawatirkan sikap-sikap orang begini, baik agama apapun ya. Sikap-sikap yang seperti ini pada akhirnya berdampak menjelekkan agamanya, padahal oknumnya. Iya. Orangnya, iya kan? Iya. Dan ternyata ada hikmah yang lain. Ternyata dia itu malah orang yang paling membanggakan aku. Iya. Dan akhirnya gue tahu kayak gitu. Tapi pokoknya gue tuh nggak pernah sholat. Gue menjauhkan hal-hal seperti itu. Karena trauma tadi. Gue trauma kan. Tapi gue selalu kayak beramal gue selalu.
Kan kalau di agama kita kan beramal dan sholat lah gitu kan. Iya. Tapi karena gue udah nggak suka sama sholat itu, gue nggak suka. Gue beramal aja. Gue nggak pernah sholat. Gue sholat tuh cuma disuruh nyokap gue. Ajib. Kayak kalau disuruh gue sholat, karena kan nih orang tua gue takut jadi batu kan. Tapi kalau enggak gue nggak pernah sholat, nggak mau gue. Ya Allah. Nggak mau. Bahkan sholat Idul Fitri aja, yang orang tuh bersemangat, gue nggak semangat. Segitunya, Dit. Saking keselnya gue. Makanya ini pelajaran buat kita semua ketika kita menyampaikan sesuatu agama ya kepada orang lain. Coba dengan dirangkul bukan dipukul. Ya. Coba dengan kabarkan keindahan, kebahagiaan, bukan kepahitan, bukan kemarahan, bukan kedengkian, bukan kebencian. Tapi dikabarkan pada orang apa? Kebahagiaan, sehingga agama ini nggak jadi momok. Tidak menjadi ketakutan buat orang-orang. Iya. Bagaimana kita harusnya berpikir nih, semua orang, bukan para dai doang. Buat semua orang, kita harus punya pola pikir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya seluruh umatnya Rasulullah bisa rindu kepada Allah dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berikan kabar buruk, tapi kabar baik, dan sampaikan dengan kebaikan dan keindahan, sehingga orang menjadi cinta dan rindu, bukan takut kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya kan? Yeah. Ya, ini jadi parah ini. Yeah. Jadi parah. Sholat Idul Fitri orang seneng, kau enggak gitu. Nggak mau gue. Itu berapa tahun? Lama bang. Pokoknya itu titik mula di mana gue jadi anak yang Badung banget. Dari situ. Sampai kemarin? Lama banget, itu benar-benar lama banget ya? Enggak. Enggak, cuma yang hal lucu dalam hidup gue, ini gue juga mikir kayak udah di film-film aja cerita gue. Gue tuh diselamatkan bukan sama orang yang benar. Maksudnya? Tapi sama teman gue yang gue rasa nih dia nih dajjal, bukannya manusia. Bangor banget. Parah. Gue berantakan hidup gue ya karena gue bergaul sama dia. Ternyata dia ngingetin kau. Tapi ada suatu ketika, pokoknya saat itu gue ingat banget tuh mau ajan subuh lah. Tiba-tiba dia bilang sama gue, itu di daerah Cawang, gue ingat banget di kosannya dia. Dia bilang sama gue, Dit, mending lu nggak usah bergaul lagi deh sama gue gitu. Gue bilang, kenapa bang? Bahkan bukan sama gue doang, sama orang yang lain yang nggak benar. Wih, kenapa gue bilang gitu kan? Nggak, lu nggak cocok di circle ini nih. Oh ya? Dia bilang, lu tuh orang baik, Dit, gue tahu. Lu nggak cocok lu. Lu mendingan cabut deh, lu jangan munculin muka lu lagi. Gue diam kan, gue bilang, ini barangnya sebagus itu apa bisa ngomong kayak gini sama gue bilang gitu kan. Lagi tinggi rupanya dia. Gue mikir gitu. Iya. Karena kita sama-sama lagi tinggi kan, gue bilang. Iya. Ini kenapa nih orang nih, gue bilang gitu. Wah, lagi tinggi. Tapi gue dengerin omongan dia bang. Iya. Gue pulang langsung. Lakuin? Gue lakuin. Gue pulang, tapi gue tetap bandel yang dia nggak tahu. Tetap nakal juga. Gue tetap nakal, Iya. Cuma nggak sama rombongannya dia lah. Itu tahun berapa? Itu kalau nggak salah 2012 deh. Zaman aku menggila juga berarti itu. Iya, 2012. Kok kita gak ketemu ya? Mungkin kalau gue masih deket sama abang gue itu mungkin gue kenal lu. Kesannya gue nakal banget. Iya, tapi akhirnya gue masih nakal-nakal, masih bandel-bandel. Ada suatu ketika gue ngerasa hidup ini nggak adil. Kenapa? Masalah kemarin? Enggak, gue selalu berbagi sama orang. Gue selalu berbagi, tapi kayak Allah tuh nggak apa ya? Nggak adil sama hidup gue. Menurut kau? Terus? Gue ngelakuin apapun banyak banget ujiannya, cobaannya banyak banget. Padahal apa yang gue kasih ke orang, gue beramal itu pure duit halal gitu loh. Oh, bukan duit judi gitu ya? Gue tapi teman gue banyak yang kerjaannya aneh-aneh, kayak hidupnya happy banget gitu. Sedangkan gue dapet sial mulu. Menurut gue pada saat itu ya. Gue sempet bang, gue mau ajak Allah berantem sama gue. Gimana urusannya Adit? Aduh, ini anak kejauhan mainnya nih. Terus. Gue datang ke salah satu gedung di daerah Jakarta, yang menurut gue paling tinggi. Gue naik ke paling atas ke rooftopnya. Itu jam 2 pagi, gue inget banget tuh. Gue marah-marahin bang. Gue marah-marahin, sumpah gue marah-marahin. Gue marah-marah ke langit. Gue suruh lu turun, lu datang ketemu gue biar gue percaya lu tuh ada. Wajib.
udah seberantakan itulah hidup gue lah. Sampai hampir mau subuh nggak ada siapapun bang. Gue kayak orang gila aja. Tapi ada pertanda nggak yang kau dapat kemarin? Nggak ada pada saat itu ya. Cuma tiba-tiba handphone gue bunyi. Nyokap gue kabarin Uyut gue meninggal katanya. Karena gue tuh selalu bohong dulu sama nyokap gue. Gue bilang syuting padahal gue gak syuting. Gue padahal nakal lagi bandel kan. Jadi gue pulang. Gue masih punya motor doang tuh. Gue ingat banget motor gue tuh. Yang kuning bukan? Bukan, motor Supra X. Masih cemen banget. Terus? Gue pulang di daerah Kalimalang. Di Caman tempatnya. Jalanan kosong. Ya jam segitu kan siapa ya gitu kan. Kosong. Ada mobil satu gue inget banget. Suzuki Swift warna hitam ke ungu-unguan. Lagi lampu merah nih. Gue mau belok ke kanan kan arah mau ke rumah gue. Dia jalan muter balik, gue dihajar bang, ditabrak gue, dilindas. Lo dilindas? Mobilnya kenapa? Mobilnya sampai knalpotnya tuh hancur, apa jatuh. Mobilnya? Gue teguling-teguling nyaris tulang mau. Besi lu ya? Gue nyaris mau nyemplung ke Kalimalang itu tuh. Dulu kan ada kali situ kan. Motor gue udah hancur, mobilnya sampai terus kabur dia. Gue minta tolong tapi nggak ada orang sama sekali kan. Tiba-tiba yang nolongin gue tuh orang naik motor jelek. Yang bawa geronjongan gitu, bawa daun-daun. Dia jualan daun-daun pisang. Nolongin gue itu. Gue dibangunin, ditolongin. Motor gue dihidupin. Akhirnya gue jalan lagi. Sampai ke rumah. Gue langsung buru-buru ke rumah Uyut gue. Karena mau dikuburin hari itu kan. Dan posisi lo masih sehat? Enggak, lagi tinggi banget. Enggak, maksud gue gak luka. Nah, gue gak luka. Gue ngerasa diri gue gak ada yang luka. Aneh kan? Oke. Gue ngerasa gak ada yang luka. Ya udah gue langsung ke kuburan Uyut gue nguburin. Disitulah tiba-tiba hati gue berbicara, gue pas Uyut gue dimakamin itu. Sorry, Uyut lu? Muslim. Oke. Muslim. Gue bilang, karena gue tahu Uyut gue kan punya impian mau ibadah umroh kan, tapi belum kesampaian. Karena waktu itu dia mau ibadah, kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Kesehatan lah ya? Gue bilang, Uyut kalau gue ada rezeki, gue akan bawa lu umroh. Disitulah lo ngomong kemarin tuh ya. Padahal itu gue posisinya lagi gak normal loh bang. Lagi tinggi. Abis berantem, ngajakin berantem Allah. Gue posisi gue lagi gak normal. Tapi gue bingung gue bisa niat kayak gitu. Gue niat banget kayak gitu tuh. Dalam hati gue gak cerita sama siapapun. Gak cerita, gue pas kemarin baru umroh, gue baru cerita sama keluarga gue. Kenapa gue mau umroh. Ya udah gue hidup gue udah masih badung lah, masih bandel. Tiba-tiba berapa hari kemudian pas gue mandi ada luka bang di sini gue bang. Baru berasa. Dan anehnya itu gue nggak tahu fotonya masih ada apa enggak karena zaman dulu masih BB kan. Lambang Allah bang. Serius Dit? Demi Allah Rasulullah. Tulisan Allah jelas banget. Allah. Luka gue tuh korengan jadi tulisan Allah. Ajib. Nih ketika seorang hamba bertanya Allah di mana, apalagi kau nantang Allah kan, apa kata Allah? Fa ini garib, sesungguhnya aku dekat sama kau. Ya ini dia nih kalimatnya. Tuh gue itu kaget gue. Lambang Allah. Lambang Tulisan Allah jelas banget Allah. Itu amat sangat jelas. Itu jelas banget loh. Ajib. Gue kaget kayak ini kenapa ya gue bilang kayak gitu kan. Dan dari situlah setelah sekian lama akhirnya kau meniatkan kemarin umroh bareng sama kita. Iya. Nah kenapa tiba-tiba kau bilang yang menggerakkan kau itu apakah keinginan lama ini atau emang mumpung bareng sama Alvini gitu? Sebenarnya memang keluarga gue memang aneh dan lucu kan. Nyokap gue tuh selalu nyuruh gue umroh. Masya Allah. Karena dia bilang, lu tuh sering banget liburan ke luar negeri, jalan-jalan gak jelas gitu. Gue kan orangnya random bang. Kadang kayak gue bete. Gue pernah tuh pas puasa, gue pengen puasa di Singapura. Ke Singapura gue sendirian. Bukan puasa di Singapura. BM, bocahnya BM. Kayak gitu. Ke BM-an, iya. Ngabisin duit banyak apa. Jadi kayak nyokap gue bilang, lu tuh sering banget ngabisin duit. Ngelakuin kesenangan duniawi. Tapi kenapa lu gak umroh gitu. Nyokap yang bilang? Nyuruh gue. Dan dia berharap banget gue umroh. Dan akhirnya terjadilah kemarin. Karena pas, ya kebetulan juga kan Bang Alfi kan ngirim flyer kan. Iya. Tiba-tiba gue bilang, kayaknya seru juga nih kalau umroh sama orang yang lebih paham. Karena gue kan polos, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Bahkan lo tau sendiri gue di sana kan nanya mulu kan. Ya udah akhirnya gue ngelakuin ibadah umroh lah. Iya. Nah
ketika berangkat pertama kan kemarin kita kan bareng Babe, Tisa Biani, Tisa, keluarganya, sama beberapa teman-teman yang lain. Teman-teman lain kan. Nah, apa kan biasanya kan orang umroh itu ya. Apalagi pertama kan? Iya pertama. Ketika menginjakkan kaki di kota Mekah, dalam keadaan kita pakai ihram, apa yang kau rasain? Gue bingung bang. Disitulah yang gue bilang Allah itu maha besar sampai kita manusia yang mempunyai banyak akal kita berhenti untuk berucap. Saking kagumnya, bingung nggak ada kata-kata yang bisa diomongin karena saking luar biasanya Allah itu. Kan udah sendiri, gue diem aja kan depan Ka'bah kan. Iya. Gue ngeliat sekeliling gue nangis, sedih apa. Gue ngeluarin air mata, tapi gue bingung aja. Si Babe juga begitu. Iya. Si Babe juga nggak ngeluarin air mata. Gue bingung aja. Karena gue kayak ini bener nggak sih gue ada di sini gue gitu. Kok gue bisa ada di sini? Karena gue percaya yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri. Gue percaya itu. Jadi kan keluarga gue juga nggak mungkin tahu 100% tentang gue. Iya. Sahabat gue, teman-teman gue, atau mungkin pasangan gue, nggak mungkin gitu. Gue yang tahu diri gue sendiri. Maksiat diri sendiri ini. Iya, makanya gue kayak kaget. Dan memang jujur aja bang, pas gue mau umroh itu gue ada ketakutan. Karena apa? kan ya banyak teman-teman bilang apa yang kita kerjain ada balasannya nanti. Si Babe kurang ajar kemarin ngomong itu. Iya. Kau nonton gak? Iya, gue nonton. Enggak, tapi itulah maksud aku, jangan takutin orang untuk umroh, nanti dibalas. Enggak. Kau ngerasain enggak? Gue enggak. Enggak kan? Enggak. Cuma yang menguatkan gue itu karena ustadz gue di rumah, dia selalu bilang sama gue, ikhlas, banyak istighfar. Oh iya. Apapun yang terjadi sana, biarlah itu jadi cerita hidupmu, dia bilang kayak gitu. Betul. Dan kembali lagi ke poin awal, niat lu apa? Nah, gue tanamin di hati dan di otak gue banget tuh kata-kata ikhlas itu. Udah pasrah aja deh. Udah pasrah gue. Pasrah apapun yang terjadi gue pasrah. Cuma gue selalu ingat jangan menodai ibadahmu. Ustadz gue selalu ngomong kayak gitu. Jadi gue takut, gue kan orang gampang emosi kan, darah panas gue. Iya kan, sebelum berangkat aja pas manasik. Muka Anda matanya merah sebelah, habis ngapain Adit? Ternyata habis diulek matanya sama orang lain. Iya makanya gue takut lah. Iya. Gue takut itu. Cuma ya itu yang gue bingung, selama gue ibadah sana gue nggak dapet hal-hal yang menyeramkan bang. Fun kan? Gue fun banget. Kan gue yang bilang kan, yeah. Pertama kali gue yang ngomong kan. Iya, ini apa kau bilang nih kemarin? Gue bilang ternyata ibadah itu kalau kita niatnya tulus, amat sangat menyenangkan. Bahkan gue bilang, kemarin ya statnya gue bilang, pas kita lagi umroh gue bilang, gue gak ngerasa ini umroh, gue ngerasa ini liburan ke rumah nenek. Happy banget. Dan insya Allah November, anak-anak stand up comedy, Lolo, Jegel, Oki, si Pras Teguh, Babe, terus ada siapa lagi tuh bareng sama kita insya Allah November banget. Alhamdulillah. Gara-gara Babe Cabita kemarin ngebahas itu. Alhamdulillah. Kemarin juga Babe ini. Gue juga akhirnya percaya sama omongan orang yang bilang, kalau lu umroh nanti lu pasti pengen balik lagi. Itu gue gak terlalu percaya awalnya. Oh ya? Gue gak percaya kayak, masa sih gue bilang gitu kan. Cuma gue ini kan orang yang susah nangis bang. Iya. Gue tuh jarang nangis. Jarang banget. Orang kalau kata nyokap gue air mata gue mahal katanya. Jarang nangis gue. Tiba-tiba gue tuh kan baru nangis pas gue habis nyium hajat aswad gue. Yang kita. Karena itu sebenarnya bukan ya pas yang kita tawaf sunnah kan Ustadz yang bilang kan mau nyium batu hajat aswad silakan. Hajar aswad. Nah gue tuh sebenarnya antara mau dan gak mau bang. Oh iya. Cuma karena ibunya Tisa ngomong ke gue, akhirnya gue tergerak untuk bantuin. Awalnya nolongin. Karena kan menurut keluarganya kan badan gue besar nih, bisa jagain mereka semua. Ternyata. Oh ya udah. Ternyata, ya kan. Iya. Jadi pas mau menuju batu itu, semua pada pegangan gue tuh bang. Ya udah kayak Allah. kereta api kita. Pegangan. Nyanyi gak? Naik Enggak. Oke, mau. Pada pegangan gue. Coba. Tiba-tiba tangan gue tuh nempel bang ke batunya. Megang tuh ke bibir batunya.
Si pinggir itu. Oke, terus? Nah di situ gue kayak kesetrum. Kayak kesetrum badan gue, seluruh tubuh gue merinding. Dan tiba-tiba gue fokus di satu titik doang. Batu Hajar Aswad. Batunya doang. Gue nggak tahu kenapa tuh. Yang tadinya gue nggak penasaran sama itu batu. Penasaran gue tinggi banget. Gue sampai bilang pengalaman hidup gue penasaran gue paling tinggi pada saat gue nyium batu Aswad. Dan pertama kali megang. Penasaran gue matang tinggi. Dan gue baru pertama kali gue bisa fokus ke satu titik ya sama batu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu. Gue langsung fokus di situ. Kepegang sekali, keluar lagi karena banyak banget manusia kan. Oh belum nyium pertama? Belum, gue pegang doang. Keluarga Tisa masih di belakang gue tuh. Oke. Tiba-tiba kedua kali kepegang lagi bang. Belum nyium? Belum nyium, kepegang lagi. Kebawa lagi ombak manusia. Nah tiba-tiba keluarga Tisa hilang. Karena memang dia sempet gak kuat. Dia padat kali kemarin kan? Gak kuat, kemarin pas kita padat banget kan. Tapi gue gak mau keluar bang. Gue gak tahu kenapa. Kenapa? Penasarannya kenapa? Gue gak ngerti. Sampai gue gak bisa ngomong apa-apa. Gue pokoknya fokus satu titik aja. Penasaran banget gue. Pengen di situ aja gitu? Penasaran banget. Gue gak ngerti kenapa. Singkat cerita gue mau menuju ke sana. Cakaran banyak bang. Di tubuh gue. Sang. Dicakar-cakar gue. Dicakar-cakar bang. Tapi gue selalu inget setiap cakaran itu, setiap gue ngerasain cakaran, dicakar orang. Bukan ditarik tapi dicakar. Kayak gini loh bang, dikeras gitu loh. Benar-benar kok aku baru tahu nih ini nih. Benar-benar kayak dicakar gitu. Gue selalu inget omongan ustadz gue yang di rumah. Jangan sampai menodai ibadah umrohmu. Ikhlasin semuanya. Jadi di situ gue langsung nyebut apapun yang gue bisa. Gue istighfar apapun yang gue bisa. Ikram gue tiba-tiba langsung kayak jadi sel gitu, jatuh. Ada yang narik. Si ihram itu jadi selalu kiri kanan? Oke, terus? Tiba-tiba ada yang narik, gue gak tahu, gue gak ngeliat tangan soalnya. Gue gak ngeliat tangan siapa yang narik dan gue gak ngeliat tangan, tiba-tiba ditarik gue. Kayak kita mau narik kerbau gitu loh. Ditarik leher gue. Bener-bener gue kayak gitu bang. Akhirnya gue pegang ikram gue. Karena kalau enggak gue bisa mati bang. Kayak mau digantungin gitu loh. Nafasnya gak ada. Dan gue pegang cuma jantung gue. Gue takut jantung gue tiba-tiba hilang aja. Ya Allah. Karena benar-benar gue gak nafas. Udah ditarik kayak diginin loh. Oh disilangin lagi? Ditarik dan disilangin. Jadi benar-benar kayak lu kayak mau dibunuh lah gitu loh. Ya Allah. Gue cuma bilang astagfirullah aja. Gue bilang ya Allah. Gue omongin apa yang gue bisa. Tahu-tahu bang, gue udah di depan tuh batu. Depan Hajar Aswad. Tiba-tiba. Sedang tercekik itu. Iya. Tiba-tiba gue nggak tahu, padahal gue nggak jalan loh bang pada saat itu bang. Gue cuma nahan doang. Karena kalau gue semakin gue jalan, semakin ditarik kenceng soalnya. Tahu-tahu gue langsung ada di depan itu bang batu. Nah ketika depan batu Hajar Aswad itu masih tercekik atau udah terlepas? Udah nggak berasa apapun. Gue nggak merhatiin ikram gue. Ihram itu tapi masih ada? Masih ada tapi gue nggak merhatiin. Gue pokoknya cuma fokus di satu doang. Bahkan sambil gue kecekek gue selalu lihat tuh batu. Masya Allah. Jika cerita gue ada di depan batu, gue cium, gue baca apa yang gue bisa. Cuma karena kita orang Indonesia ya kita kan pasti nggak bisa lama ya kan karena kasihan juga yang lain kan pada mau kan. Ya udah, gue udah selesai berdoa di sana, gue cium-cium, gue berterima kasih sama Allah gitu kan. Gue keluar, ya menurut orang keluar itu ribet. Gue kayak orang-orang pada ngebuka jalan, gue ya keluar aja. Segampang itu. Segampang itu. Tapi pas kau ketemu sama aku selagi Hajar Aswad, badan kau merah-merah, muka ya kan, kau merah. Iya. Orang nyaris mau mati bang, gue mikirnya gitu. Makanya gue megang jantung gue. Gue pengen tahu jantung gue berdetak apa enggak. Karena udah benar-benar enggak nafas bang. Yang memparah kan jemaah kita ada yang meninggal. Iya makanya Masya Allah banget tuh. Gue langsung kayak. Ya itu kan akhirnya gue ke pinggir. Gue diem, gue nangis langsung di situ. Baru gue nangis. Karena itu bukan ekspektasi gue. Untuk bisa nyium batu itu. Gak masuk akal gitu. Gak masuk akal. Dan ikram gue gak hilang. Tapi gue dicekek, ditarik-tarik bahkan. Gak hilang? Gak hilang sama sekali. Babe ihramnya mana be? Ihram kau mana be? Tiba-tiba hilang, dia gak hilang. Gak hilang. Makanya gue bingung. Ya udah pas kita, gue akhirnya sampai kamar hotel. Gue bersih-bersih. Itu cakaran semua bang. Di seluruh tubuh gue.
itu bener-bener cakaran. Perih nggak, cuma cakaran semua. Merah-merah lah ya. Merah-merah, semua badan gue merah-merah, bahkan sampai leher gue. Nah, ini. Ya gue udah ya biarin aja gitu kok. Cuma pas gue sholat subuh, gue nggak merhatiin badan gue. Gue karena sholat subuh tuh kan gue orang sering mandi kan. Gue nggak mandi, gue cuma ngambil wudhu doang. Sholat subuh, gue pas tahu badan gue tiba-tiba bersih. Pas gue mau sholat, kita sholat zuhur yang di bawah tuh. Kan gue mandi tuh. Gue mandi, gue lihat kaca, hilang semua luka-lukanya bang. Aneh. Masya Allah. Aneh. Itu kan makanya gue bilang kenapa gue dikasih lihat kayak gitu. Itu yang gak di logika manusia bang. Kayak kita dicakar kucing. Gak mungkin hari itu juga hilang dong bang. 3 hari paling cepat. Betul. Ini manusia loh nyakar bang. Itu jelas banget luka-luka di badan gue. Dan kau ngelihat tangan orang nyakar badan itu. gue merah-merah. Gue gak ngeliat. Gak ada tangan gue gak ngeliat. Tapi itu Berasa. cakaran semua. Gue berasa kayak digaruk kenceng gitu. Itu gue kayak pas gue selesai mandi, bersih-bersih, gak ada lo luka sama sekali. Gak masuk logika. Aneh bang. Ya itulah iman. Iman itu gak bisa kita pikirkan pakai logika. Iman itu pakai kepercayaan dan kecintaan kita kayak gini kepada Allah SWT. Kalau orang bilang, oh kok belajar agama harus pakai logika. Gak bisa. Betul. Gak Itu bisa. betul banget. Karena iman mutlak adalah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Itu betul banget. Sementara logika adalah ilmu-ilmu lainnya yang mendampingi. Jadi makanya kebesaran Allah SWT kadang-kadang gak masuk akal kita. Karena apa? Akal kita cuma sejengkal. Tapi caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak sekali. Itu banget. Dan sama masalah uang sih. Kenapa uang? Ya kan Ustaz tahu kan gue belanjanya. Oh Aditya Al-Katiri ini kemarin umroh. Setelah umroh Masya Allah dia mau bikin Tanah Abang ternyata. Belanjanya gak putus-putus. Allahu Akbar, parfum dibeli. Ini Haza, come. How much? Sampai pulang ke Indonesia di bandara Aditya Al-Katiri masih bawa tas belanjaan di pesawat. Udah kayak mama ya gue. Parah loh. Banyak banget. Bahkan si Babe kan sampai cengin gue terus kan. Kalian berdua sama. Dia bilang, Dit lu nyampe Jakarta mau bikin musola. Beli sejadah segitu banyak. Parah. Padahal dari awal gue gak niat belanja bang. Karena kan keluarga gue yang lebih dekat, keluarga gue yang Katolik kan. Maksudnya gue beliin buat apa juga gitu kan. Tapi gak tahu kenapa gue pengen banget beli banyak aja. Untuk siapa akhirnya? Kau beli sejadah nih, Adit nih rela di Madinah, dia ke pasar. Kau ke pasar? Iya, itu jauh banget bang. Tanya Babe, bisa 5 atau 6 kilometer kita jalan kaki. Iya ke arah yang kita beli bakso kan? Lebih lagi bang, ujung lagi kan? banget. Sampai ujung, semuanya gue puterin. Nah, kau rela jauh-jauh jalan beli belanja gitu banyak yang sama aku aja beli sejadah berapa? Iya, Sempat 12 kalau nggak salah. Pokoknya gue beli hampir 30 total. Mau bikin Tanah Abang ke rumah. Apa? Parfum, Nah itu baju gamis semua karena ya. kan keluarga itu kan nggak semuanya Islam, nggak semua Muslim. Betul. Untuk siapa? Gue nggak tahu pada saat itu gue nggak tahu. Gue beli aja. Oke, terus? Karena gue mikir gue bukan tipe orang yang kalau abis tukerin dengan mata uang negara itu gue balikin lagi ke mata uang gue. Jadi gue mendingin gue habisin aja. Gue mikir gitu. Terus? Dan terakhir di Madinah kan akhirnya gue beli belanja lagi kan karena duitnya masih ada. Gue habisin dong. Gue habisin karena ngapain sih gue capek-capek nukerin duit lagi gitu kan. Ya udah. Gue habisin. Singkat cerita gue nyampe rumah. Besok karena baru beres koper. Ada amplop. Amplop duit gue. Ada amplop duit gue. Karena memang amplop itu gak gue buang kan. Ada amplop. Gue pikir udah kosong dong. Gue buka lah tuh amplop. Loh, gue ambil kan. Kok berat nih gue. Gue buka. Masya Allah. Duitnya masih banyak banget bang. Padahal gue kalau dirupiahin gue bawa duit buat jajan tuh 13 jutaan. Buat jajan? Buat jajan. Itu sisa duit kalau gue hitung-hitung berarti selama gue kemarin ibadah umroh gue pakai duit 5 sampai 6 jutaan doang. Dan dolar gue kan gue bawa dolar juga. Masa gue untuk gue tukerin di sana kan. Masih utuh seutuh-utuhnya. Masih rapi. Duit itu masih rapi. Gak berkurang sama sekali. Gue bingung. Kenapa gak ngabarin gue? Ya kan pas terakhir kan yang inget gak yang Bang Alfi bukan yang Dit ada duit gak? Gue bilang udah habis bang. Kan gue bilang kayak gitu. Karena emang setahu gue udah habis duit gue. Oh itu setelah itu? Iya. Oh. Memang di dompet itu kan tadi sisa 50 real. Akhirnya gue belanjain lagi kan. Gue habis semua. Emang udah habis. Beli parfum terakhir kan? Udah habis-habisnya. Kok kenapa masih ada nih duit? Karena gue selalu ambil. Masya Allah. Gue bingung makanya. Gue bingung.
Itulah ketika kita menafkahkan rezeki kita di jalan Allah SWT, kata Rasulullah apa? Bal yazdad. Sesungguhnya rezeki itu akan bertambah karena kita apa? Melanjakan rezeki kita di jalan Allah SWT. Dan ada satu lagi hal yang aneh juga, gua nggak pernah, orang kan selalu bilang nanti habis umroh tuh pasti digantiin. Orang-orang pernah ngomong kayak gitu kan. Ada aja rezekinya. Gue nggak kepikiran ke situ bang. Nggak kesana ya? Nggak ada gue. Gue umroh aja. Gue ikhlasin aja. Gue nggak kayak nanti diganti. Enggak, gue ikhlas aja. Pokoknya gue cuma niatnya gue mau badalin uyut gue dan gue mau umroh. Gue pengen belajar tentang Islam lebih dalam, gitu kan. Gue selama inget banget gue baru nyampe akhirnya langsung ke Mekah kan. Iya. Handphone kan baru aktif tuh. Iya. Manajer gue WhatsApp ada transferan honor syuting sekali. Hari kedua ditransfer lagi. Ketiga itu honor yang gue nggak tahu ini udah lama banget nggak belum dibayar. Turun hari itu. Turun semuanya bahkan sampai gue mendarat di Bandara Soekarno Hatta ada lagi transferan. Ajib. Gue bingung bang. Gue pas kalau di total itu biaya gue umroh semuanya udah lunas. Serius? Iya sumpah. Gue sampai kok bisa gini ya gue bilang. Ajib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue bisa kayak gini. Makanya gue kalau nanya sama Ustadz, siapa Ustadz yang kita di sana? Aduh siapa sih namanya? Bukan Amin. Ustadz yang nemenin kita, bukan. Aduh. Yang di Mekah pokoknya ada. Maafin Ustadz, aku belum buka handphone. Itu kan gue juga cerita sama dia kan. Ya kan yang di Jeddah kita kan. Nah, dia selalu bilang gini, kadang Dit, kepolosan, ketidaktahuan kita, justru itu yang menyelamatkan kita. Mendatangkan keberuntungan. Nah karena gue nggak pernah kayak kalau beramal apa nggak mikir nanti diganti apa. Gue nggak pernah gitu bang. Jangan dituntun sama Allah. Gue nggak pernah hitung-hitungan jadi ya udah gue lakuin aja. Bahkan kan Umi sendiri ngomong kan yang kayak ditanyain, Dit sajadah buat siapa? Oh paling akhirnya gue mikir gue kasih sini. Itu si Umi yang bilang, wah itu berkah buat kamu nanti dapat pahala selama orang itu pakai sajadah. Gue sampai bilang emang kayak gitu ya? Gue juga nggak tahu bang. Gue nggak tahu sampai segitunya gue nggak ngerti. Artinya ibarat kalau ibadah itu ya just do it ya lakuin iya, aja. Gue kalau mau niat mau kasih aja. Iya. Ya karena gue selalu mikir, gue selalu percaya kalau kita baik sama orang pasti jiwa manusiawi kita pengen orang itu baik sama kita. Cuma kalau gue percaya gue nggak kayak gitu orangnya. Gue kalau baik sama orang, mau orang itu baik sama gue balas kebaikan gue ya terserah. Yang penting ya terserah aja. Tapi gue percaya kalau kita niatnya memang baik, kita tulus, pasti ada aja kebaikan dari Allah. Setuju. Gue selalu percaya itu. Alright, Adit. Yap. Pesan untuk orang yang mau umroh apa, Adit? Pesan buat orang yang umroh, jangan terlalu dengar sama omongan orang sebelum umroh, karena itu nanti malah bikin kalian jadi takut untuk ngelakuin ibadah umroh. Yang penting kalian ikhlas aja, bahwa selalu pastinya dalam doa, niat tulus, insya Allah akan kasih jalan yang amat sangat menyenangkan dan amat sangat baik buat kalian. Yes. Dan terakhir adalah apa? Ketika kita bertanya, Allah itu ada apa enggak? Allah ada. Katakan aku dekat, fa ini garib kata Allah. Aku dekat. Sedekat apa? Meskipun seorang hamba jauh daripada Allah SWT, Allah tetap dekat. Allah tetap gak pernah menjauh, hanya kita yang selalu menjauh dari Allah SWT. Dan yang kedua, hikmah dari Adit apa? Jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Yep. Jangan pernah hitung-hitungan sama Allah, tapi hitungan diri kita sendiri. Sudah berapa banyak berbuat baik dan sudah berapa banyak berbuat buruk. Tanya diri kita, sudah dalam tahap yang mana? Maka nolkan diri kita, karena begitu baiknya Allah memberikan rezeki, memberikan kenikmatan kepada diri kita, sehingga apa? Kita mampu di tahap yang sekarang ini. Maka insya Allah mudah-mudahan kalian bisa umroh ke depannya. Doain kita insya Allah rutin setiap November. Iya November. Ntar barang Babe Cabita cuma barang Pras Teguh, barang Oki segala macam. Mudah-mudahan umroh kita kali ini berjalan nikmat juga. Dan aku di note kemarin sama Babe. Pi, kau jangan jadi mutawif. Oh gitu. Kau jangan jadi tour leader. Kau harus jadi jamaah sama kami, kata dia. Oh ya sama itu bang yang kita terakhir di Madinah, kita sholat apa yang di depan makam itu? Makam Rasulullah. Yang kita berdoa. Oh salam wada. Iya. Kenapa? Itu gue juga aneh. Kenapa lagi tuh? Gue nangis di situ. Oh iya lu nangis ya? Gue nangis. Gue bingung. Gak tau gue. Perasaan gue nangis dan sedih. Iya gue juga doanya juga gak ngerti apa yang gue doain gitu loh. Gue doa aja kan. Gue nangis, sedih dan kayak gue ngerasa kok gue gak mau ninggalin ini Masya Allah. daerah gitu gue bilang gitu. Gue gak tahu kenapa gue ngerasa sepi aja tiba-tiba. Nah itu yang gue tanya sama Ustadz gue, dia bilang
ya mungkin kamu adalah emang tamu undangannya, dia bilang gitu. Nah. Dan gue ngerasa gue nggak tahu, gue nggak tahu. Padahal gue gue nggak ada pemikiran aneh-aneh kan. Gue cuma kok gue bisa nangis ya, gue sampai bingung kenapa gue bisa nangis. Setiap diri manusia itu memiliki fitrah yang baik. Aslinya memiliki fitrah yang baik. Dan sanubari kita, fitrah kita yang baik itu menyadari bahwa apa? Memiliki tali kepada orang yang sangat-sangat baik. Yang dicintai oleh yang memiliki maha kebaikan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki makna begitu dahsyat, dan kita sebagai umatnya ketika sanubari fitrah kita ini keluar dan muncul, kita sadar kita nggak mau jauh-jauh daripada dia. Dan mudah-mudahan, makanya insya Allah kita doain mudah-mudahan tiap tahun kita bisa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Adit juga istiqomah. Amin. Menjadi sebuah athar di dunia akhirat insya Allah. Dari kemarin pulang umrah dan seterusnya. Amin. Dan pesan aku semoga, bukan pesan ya, hajat aku semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Dan buat teman-teman, jangan lupa terima kasih banyak sudah menyaksikan Bid'ah, bicara tentang hidayah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silakan komen di bawah ini. Dan ambil baik dari segala kisah-kisah ini. Buang yang buruk-buruknya, ambil baiknya. Karena apa? Kita makan ikan, makan dagingnya, tulangnya dibuang. Setiap dari kita pasti punya kesalahan, jangan pandang kesalahannya. Dan insya Allah kami doakan juga kalian semua, semoga kita bisa berangkat umroh bersama-sama di bulan November. Amin. Terima kasih banyak buat pilihan Kavi. Yap, thank you Pilion. Makasih Adit. Yap, udah datang, sehat-sehat, semoga lancar syutingnya. Amin. Cepet nikah. Amin. Aku Alfi Alfandi dan Adit Zahal Katiri. Bid'ah, bicara tentang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.